Lenteng Channel. Asal-usul mudik Lebaran sudah ada sejak zaman Majapahit. Mudik. Terbayang kebahagiaan berkumpul dengan keluarga besar di hari besar pula, seperti Hari Raya Idul Fitri. Kakek, nenek, anak, menantu, cucu, bahkan cicit merayakan bersama di hari kemenangan ini. Ya, kita mengenal istilah mudik atau pulang kampung setiap kali usai melakukan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana asal-usul istilah mudik sebenarnya? Kapan aktivitas mudik dimulai? Mudik adalah kependekan dari pulih dilik, artinya pulang sebentar. Ada benarnya, karena orang yang kembali ke kampung halaman hanya untuk sementara waktu. Semua daya, uang, tenaga, waktu diusahakan untuk merayakan momen tahunan ke kampung kelahiran ini. Berawal dari tradisi masyarakat Melayu yang tinggal di hulu sungai pada masa lampau. Mereka berpergian ke hilir sungai memakai perahu atau biduk. Di Indonesia, mudik menjadi tradisi primordial para petani Jawa sejak zaman Kerajaan Majapahit. Istilah mudik mulai populer sejak tahun 1970-an. Banyak orang dari berbagai daerah mencari penghidupan yang lebih baik di kota besar seperti Jakarta. Kemudian kembali ke daerahnya setiap Idul Fitri. Istilah mudik sudah terlanjur melekat, meskipun pembangunan dan mata pencaharian tidak lagi terkonsentrasi di Jakarta sebagai ibu kota negara. Kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan kota lain sudah tumbuh dan berkembang. Mudik sekarang tak melulu dari Jakarta, tapi bisa juga dari kota-kota ini. Bahkan bisa jadi mereka malah mudik ke Jakarta. Tak mudah untuk melakukan perjalanan mudik, mereka harus rela antri membeli tiket. Berdesakan di transportasi umum harus mereka jalani untuk sampai ke tujuan. Belum lagi kemacetan yang ikut menguji kesabaran para pemudik. Indonesia, tradisi primordial sejak Kerajaan Majapahit. Mudik di Indonesia seperti traveling massal, semua moda transportasi dimanfaatkan, seperti mobil pribadi, pesawat, kereta api, kapal laut, bus, bahkan motor. Antusias yang begitu tinggi untuk mudik membuat orang berani mengambil risiko dengan memanfaatkan kendaraan roda 2. Satu motor bahkan bisa dinaiki oleh satu keluarga plus barang-barang bawaan. Akibat dari perjalanan mudik yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tak mengherankan kalau kemacetan terjadi di mana-mana. Tapi, tradisi mudik ini syarat makna. Malaysia, Balai Kampung. Tradisi mudik tak cuma dikenal di Indonesia. Di Malaysia dikenal dengan istilah Balai Kampung. Mereka melakukannya seminggu sebelum Lebaran. Orang Malaysia menyebutnya Hari Raya Puasa. Aneka hidangan menanti di kampung halaman, seperti ketupat, rendang, lemang, dan sebagainya. Kue kering, orang Malaysia menyebutnya kuih raya, bisa dijumpai di setiap rumah warga. Pakaian tradisional mewarnai jalan-jalan. Pria memakai baju Melayu, sedangkan wanita pakai baju kurung. Hampir setiap rumah melaksanakan open house.
pintu terbuka buat siapa saja yang ingin merayakan Lebaran. Mesir, Hari Raya Kecil. Masyarakat Mesir menganggap Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri sebagai hari raya kecil. Mereka justru merayakan Hari Raya Idul Adha lebih meriah. Karena itulah, tradisi mudik masyarakat Mesir dilakukan pada Hari Raya Idul Adha. Turki, ziarah besar-besaran. Berbeda dengan Mesir, Hari Raya Idul Fitri di Turki dirayakan dengan sangat meriah. Mereka menyebutnya dengan Şeker Bayram. Tidak berbeda dengan di Indonesia, mudiknya orang Turki bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga dan kerabat, kemudian berziarah. Bahkan, berziarah dilakukan secara besar-besaran, yang memunculkan pasar bunga di mana-mana. Pulang kampung yang dilakukan masyarakat Turki menjelang hari raya membuat jalan-jalan macet, baik yang masuk maupun keluar kota. India, lebih heboh. Tradisi mudik di India lebih heboh dibanding di Indonesia. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halaman sampai puncak arus mudik pada hari Festival of Light atau Diwali. Alat transportasi kereta api penuh sesak. Banyak warga yang harus bergantungan di pintu, jendela, hingga di atap kereta. Arab menggelar festival dan teater. Tradisi mudik juga dilakukan warga Muslim Arab Saudi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Negeri Arab yang memiliki Ka'bah sebagai tempat ibadah paling suci umat Islam membuat perayaan Lebaran sangat meriah. Masing-masing daerah menggelar festival yang menampilkan pagelaran teater, pertunjukan musik, dan kesenian lain. Keluarga yang merantau sekian lama akan pulang, sedangkan anggota keluarga yang tinggal di rumah akan mendekorasi rumah seindah mungkin. Tak lupa sajian aneka masakan khas Lebaran. Pemirsa Lenteng Channel, semua umat Islam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.